Oke, jadi teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 8 yang kita di sini mendapatkan tema yaitu dataran tinggi, dan di sini kelompok kami memilih hasil perkebunan teh, dan kita sudah mewawancarai tadi oleh Bapak Sadili di sini, dan inilah keadaan yang telah kita lihat secara langsung bahwasanya ini kebun teh, dan nanti akan dilanjutkan oleh hasil dari wawancara Bapak Sadili. Teman-teman, saat ini saya sedang di depan perkebunan teh dan saya akan mewawancari seorang petani yang ada di sini, dan rumahnya tepat di depan perkebunan kebun teh ini. Nah, dan di sini kami ingin menjawab terkait bagaimana sih keadaan keterkaitan geografis di daerah sini, bagaimana keterkaitan wilayah daerah perkebunan teh ini terhadap wilayah lain, dan juga bagaimana administrasi atau kebijakan yang ada di sini yang diberikan oleh pemerintah, dan bagaimana kebijakan itu dapat terlaksana di daerah ini. Bagaimana kelanjutannya, kita akan melakukan wawancara selanjutnya. Kami dapat tugas dari dosen kami itu untuk mewawancarai petani teh, yang tujuan nanti bagaimana kita melihat pembangunan daerah setempat yang terkhususnya di perkebunan teh itu, Pak. Ya, Pak. Mungkin yang ingin saya tanyakan pertama, Pak, ya, Bapak di sekitar apa disebut desa apa ini, Pak? Apanya? Di daerah sini desa ya, Pak, ya? Iya, ini desa. Desa Ini maksudnya desa Tugu Selatan. Tugu Selatan. Tugu Selatan. Oh, oke. Untuk mungkin masyarakat di desa Tugu Selatan ini, Pak, kira-kira mata pencaharian utamanya apa sih, Pak? Ya, ada yang jualan, ada yang tani, ada yang kerja di perusahaan. Ya, kan ini PTPN. Oh, PTP. PTPN. Oh, punya. Berarti Ini punya. dulu Bunmas Belanda yang bikin teh. Belanda itu bikin kebun teh, tapi bukan dia, tapi penjajah. Oh, Jadi zaman penjajah di Belanda ini sampai dulu kan gini, tehnya bukan yang gini, tehnya ini baru ya, ada insinyur deh sekarang. Kalau dulu kan tanamnya biji, tanam biji dulu. Jadi sampai kapanpun nggak bakalan mati, seperti pohon-pohon gitu aja. Kalau ini misalkan rumputnya tinggi, nggak diurus gitu ya, itu banyak yang mati kalau ini. Gitu. Dan Bapak sendiri sebagai petani teh ya, Pak, ya? Sebutnya ya, petani teh ya? Teh Sejak mulai dari kapan, Pak? dari tahun 73. Di juga di sini kan, ya? Iya, Dan apa 73. itu masih milik PTPN atau mungkin? Dulu itu Belanda yang punya, makanya bapak bukan si ngejelekin orang kita gitu. Orang Belanda di Indonesia banyak tinggalnya buat orang Indonesia. Nggak ngajajah doang, tapi contohnya dari anak cucu sampai kapanpun tetap ya nggak diruksak. Malah mah kalau dari dulu tuh dari Jakarta dari mana tetap yang diarah ke puncak. Puncak itu indah, seperti ya lihat kalau di daerah lain kan, misalkan daerah apalagi Jakarta, kalau kita mandang cuma gedung bertingkat, benar. Kalau di sini benar-benar kelihatan alam. Jadi ini dulu Belanda yang ya, kalau nggak ada Belanda nggak ada Gunung Mas Iya, nggak ada Gunung Mas. Tapi kalau yang dulu ya bapak ngalamin, dipimpin oleh orang bule, lebih perhatian ke warga
terus terang. Kenapa dibilang gitu? Contohnya gini, kalau musim apa tuh, kalau misalkan udah mau lebaran gitu ya, lebaran itu dikasih zakat fitrah semuanya. Iya. Kalau misalkan lebaran haji dikasih kurban kan, kasih karyawan daging. Gitu. Jadi kalau orang bule benar-benar perhatian dengan orang Indonesia dan karyawan para ya, pekerjanya ya, dikenakan bapak ngalamin gitu. Itu orangnya baik, anaknya semuanya ramah, pokoknya bukan ngejaitin orang kita. Kalau orang kita punya kekuasaan di sini ininya tangan, nggak ditaruh di sini. Gitu. Jadi bukan ngejelekin orang kita. Oh, berarti mungkin Bapak dari tahun 70 itu ya, dipegang sama mungkin orang luar, orang bule gitu. Orang bule. Terus mungkin ganti. Jadi gini, orang bulenya itu dulu di Gunung Mas, satu Tuan Tipit, buat Nganjuan itu Tuan Tin. Itu yang tiga itu saudara lah. Punya anak, Juragan Johar, Juragan itu, Juragan Orcu. Itu yang mimpin di sini Juragan Johar. Malah anaknya jadi bintang film. Benar. Ice Elia Johar, tanya aja kalau kerja di Jakarta tanya. Ice Elia Johar itu anak orang sini. Yang punya ini, yang punya emas. Oh iya. Berarti emang warga setempat tuh dipekerjakan di kebun tehnya Pak. Pokoknya itu benar-benar ngalamin sejahtera ya usia. Iya. Itu kan waktu itu masih dipimpin oleh Presiden Soekarno. Oh iya. Iya. Kalau kan dipimpin Presiden Soekarno. Jadi kalau orang yang belum tahu waktu Soekarno, maaf disebut-sebut ke negaraan itu orang kebanyakan kelaparan. Soekarno itu. Kenapa dibilang gitu? Memang kalau orang belum tahu bahwa Pak Karno kemudian Bu Megawati gitu. Karena kalau orang yang ngalamin sakit, karena kan waktu Pak Karno itu rakyat Indonesia kelaparan. Nah di situ pokoknya nggak ada bapak ngalamin. Makan nasinya nasi jagung, sisanya ada labunya. Benar, benar nggak? Itu jalan nasinya orang tua, nasinya, jagungnya misalkan 3 kilo, berasnya 1 gelas. Udah dimasak, jadi nasi kayak belatung tuh, kayak belatung. Kuning sama putih. Dan putihnya sedikit. Kalau itunya, kalau jagungnya benar-benar 3 kilo ya putih 3 kilo. Itu jadi dulu selama angkanya gitu, selama dipimpin Pak Harto. Dan mungkin kayak tahun 2010 ke atas itu bagaimana Pak Bapak sebagai mungkin seorang petani teh ini? Apakah tetap sejahtera seperti zaman dulu atau? Sebab ini dulu ini mau ditukar sama Jepang. Dikenakan apa? Yang pengen nanam ini Jepang, India, Malaysia, pokoknya ASEAN pengen nanam teh, tapi enggak tumbuh. Kenapa dibilang nggak tumbuh? Kan dulu mah kalau teh kan ada ininya, ada buahnya besar-besar ini. Itu sengaja tuh ditanam, tapi itu buat bibit. Misalkan pagi kerja misalkan itu bawa ember, itu diambil tuh masukin. Nah itu udah dimasukin tuh dulu, terus
rebus, udah direbus, nah, udah dikeringin lagi, udah dikeringin, ada yang ya yang pesan itu bijinya sampai ke negara manapun nggak tumbuh, dikarenakan dulu Indonesia Gunung Mas deh, tehnya harganya selangit. Seperti rempah. Perkebunan manapun datang bawa tehnya ke Gunung Mas, ceplok ke luar negeri. Diekspor. Iya. Iya. Kalau sekarang mah ya gitu, malah mah sekarang kalah dengan negara lain. Kenapa dibilang gitu? Jadi kalau sekarang mah ada di daerah sini, di daerah kantor pusatnya bukan tepatnya orang, tepatnya petani. Jadi contohnya misalkan barangkali itu sekolahnya bukan dari pertanian, masuk ke Gunung Mas, misalkan ke Bandung, ya otomatis kan nggak tahu pola teh. Iya. Nah, kalau dulu kan misalkan orang dari manapun misalkan buat teh dulu, jadi pengalamannya dimatengin di kebun teh itu, dari manor tingkatan terus sampai manor besar sampai sini. Nah, di situ dimutasi ke perkebunan lain, di situ nanti jadi wakil, udah jadi wakil, jadi manajer, pulang lagi ke kantor pusat. Jadi dia udah bahannya udah benar-benar, kalau dibilang pengalaman kerja udah oke, dia misalkan bisa nyalahin, oh kami itu salah, bisa dikenakan, dia udah ngalamin kerja dulu. Kalau sekarang kan yang bicara ijazah, dan sekarang nggak ditanya ini apa, misalkan kamu kualitas kamu kerja apa enggak, ijazah sarjana. Kalau masuk ke sini kadang-kadang nggak besar, bapak suka tuh banyak Itu di tahun kecuali insinyur, tapi kalau kerja di kebun teh nggak bisa. Itu kadang-kadang dia suka nyalahin, tapi dia nggak becus kerjanya, dikarenakan dia nggak ngalamin. Gitu. Kalau yang dulu kerja dulu, misalkan dia apa, kalau sekarang apa tuh, kalau misalkan sekolah SMK lah, kamu harus kerja Kuliah. Apa tuh namanya, praktek ke lapangan gitu. praktek lapangan ada. Kalau dulu mah gitu, pedagang dulu sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, dia lulus sekolah, ngelamar misalkan ke Bandung, ya udah punya bekal, udah dasar. Kalau sekarang kan Gitu ya. ijazah yang ditanya, lulusan kamu apa, tapi belum tahu kerjanya seperti apa. Itu makanya bulan Pekerjaan begitu, apakah berpengaruh pada bapak dan teman-teman bapak yang bekerja pak untuk kesejahteraan? Tadi kan katanya kan orang-orang yang memanage ya, orang-orang yang nggak punya pengalaman di lapangan tapi cuma sekedar ijazah. Pengaruhnya gimana pak? sekarang gini, Oh, kenapa tuh? contohnya gini, ya kan ini terus terang, di sini nggak sakte. Kalau dulu sampai 50 ton, 100 ton dibunuh. Sekarang ini dijual ke sono mentahnya. Karena kan itu pabriknya udah bangkrut. Iya, jadi kayak nggak efektif gitu pak. Iya, Ya? Saat ini makanya gitu. Contohnya gini, kalau kamu misalkan kuliahnya bagian elektronik, misalkan kamu ke pertanian nggak bakalan bisa, kayak aja nol, biarpun kita sarjana tapi tetap nol, dikarenakan nggak punya pengalaman pertanian gitu. Seperti itu aja. berarti untuk saat ini apa, kebun teh ini dikirim itu mentah. Mentah sekarang dijual ke Sri Bintang. Berarti ke swasta lagi. Iya, jadi mentah lah gitu. Kalau dulu mah orang asing tiap hari datang ke pabrik cicip dulu.
misalkan udah merasa dia enak, dia pesen impor sekian ribu ton, sekian tahun, itu dulu. Jadi kita orang yang kerja aja, enggak cuman gini sama atasan, awas hati-hati, itu negara misalkan negara Eropa nih pesen, nah, mengambilnya yang benar-benar plus 3 yang diambil. Yang terbaik. Nah, plus 3 itu yang terbaik, kalau sampai 4 udah kasar, hasilnya jelek. Gitu kalau yang tahu masalah gitu. Kalau sekarang enggak, sekarang pakai mesin enggak dihabisin dari bawahnya. Kalau yang belum tahu mah misalkan bagus, padahal kalau yang udah tahu seperti bapak, waduh ini apa, intinya apa, udah jadi tehnya. Kalau dulu kualitas dulu yang diambil, nggak kapasitasnya, tapi kualitas yang terbaik diambil. Gitu. Kalau sekarang mah ya ini juga dulu atas sudah body pukat, Udah udah bergantung. iya jadi gitu. Jadi salah, pokoknya kalau kita punya perusahaan, jadi kita harus cari karyawan yang tepat. Manajemen Iya, gitu. Kalau nggak tepat, uang kita habis. seperti yang di wisata yang depan itu ya Pak, Iya. yang kebun itu diubah jadi apa, kayak biang lalau tempat Iya wisata. gitu. Jadi kan sekarang kok banyak KSN. Kenapa? Jadi orang yang di atasnya bukan orang tepat. Gitu. Dia memang dia insinyur tapi kurang tepat. Kenapa? Kalau sekolah kan bukan praktek lapangan, teori. Iya. Contohnya gini, kalau dari teori, satu pohon itu katanya 1 kilo, kata teori. Coba buktiin, setengah kilo juga belum tentu ada. Nah itu, jadi antara lapangan dengan teori jauh. Kalau lapangan ya bisa dibuktiin, kalau teori di buku. Oh ini segini pada belum. Gitu. Oke, berarti emang itu dari sisi dari tempat Bapak bekerja Pak ya, dari Iya. mungkin yang awalnya mungkin Bapak sangat sejahtera dengan manajemen yang baik, Iya. karena ada mismanajemen mungkin berpengaruh pada mungkin penghasilan ataupun mungkin apa ya Pak. Oke, nah, ini saya belum lanjut Pak ya, pertanyaannya Pak ya. Bapak sendiri orang asli sini Pak? Iya, ya asli di sini. Kalau orang tua mah orang sono, orang Serang. Orang Serang. Dan masyarakat setempat juga sama asli sini gitu ya? Iya, enggak, orang tua mah di sana kan dulu. Orang tua kan nikah ke orang Cisarua. Jadi ini waktu masih ya di Belanda, bikin rumah. Bapak orang tua masukin bambu buat bikin rumah di selesai itu. Lama-kelamaan udah selesai, kali dia nyaman gitu, kerja di sini. Gitu. Diberi izin Pak ya untuk tinggal sama Kalau yang sekarang mah ya itu kan gitu, gunung emas nanti kata orang dulu, nanti gunung emas bangkrut. Ya benar, tehnya sekarang nggak masak di sini. Nah duluan, nanti mah kata orang dulu, nanti ini kalau masuk ke gunung emas jangan tahu kayak ini, kalau masuk ke gunung emas harus bayar. Ya kenyataan sekarang bayar. Orang-orang sininya ke gunung emas nggak boleh, kalau mau ke pasar nggak boleh lewat depan, harus lewat sini. Orang asli itu Pak, Orang aslinya nggak boleh lewat depan. ya, nah gitu. Jadi kalau bapak kemarin juga sama manajemen sih, kamu kata siapa? Kata saya. Lihat KTP.
Iya, KTP-nya orang Bandung. Orang Bandung KTP-nya orang Garut. Berarti kamu datang di sini, ya cuman kerja. Gitu, cuman kerja di sini. Jangan sewenang-wenang yang kamu misalkan ini. Tapi kamu itu tamu datang ke sini, cuman kamu dikasih di sini, cuman kamu coba bikin seperti apa gitu. Nggak usah nyinggung-nyinggung masyarakat, bahaya. Justru emang rasa kebersamaan dengan masyarakat itu kuat ya Pak ya? Iya, tak udah gitu kan warung bapak tuh di sana tuh dibongkar. Makanya bapak di sini dibongkar tanpa ganti rugi nih. Tanpa ganti rugi. Padahal bapak di sini ya kalau dibilang jasa benar-benar gitu, merasa apa? Misalkan ngejaga aset emas sampai tidur gunung, sampai tidur di bintang gitu. Tapi dia mah nggak mikir sih. Itu saat Bapak masih kerja ya Pak sebagai pengotik teh? Iya kan, bapak itu bapak tuh nanyain ke dia. Emang dia dulu mah waktu itu dia keras, satu orang Batak, dia sama orang Batak. Kata bapak sampai gini, lu mau berantem sama gua, nih kakek-kakek sama isyarat, bapak gitu. Pakai surat pernyataan materi, maksudnya kalau lu konyol sama gua jangan dihukum. Sama juga kalau gue mati kan aku nggak bakalan menuntut lu. Maka sampai gitu tuh menjijir apa. Nah, sekarang katanya gini, bapak nggak pakai solusi, lu pakai solusi nggak konyol? Bapak gitu, lu pakai solusi nggak konyol? Warung gue bukan uangnya bukan apa-apa, tapi gue kerja keras pengen punya warung. Coba solusinya bagaimana secara baik-baik. Udah gitu, terus belum selesai. Pas itu kan bikin apa? Bikin jalan buat komodo. Pas kan setengah desa tuh bawah. Sini banyak mau ke emas. Ya pokoknya itu pasti bukan demo. Kenapa kalau ketemu dia pasti barangkali nggak tahu dipukulin, nggak tahu apa ya. Tolak sama bapak. Terus biar saya yang kasih. Begitu langsung. Satu kali bapak situ udah ketemu. Pas pulang dari warung dia ada tuh berempat dari Bandung semuanya. Aduh, cuma bawa helm, nggak bawa motor dulu. Habis motor pinjam dari orang, pas mau dibawa diambil sama yang punya. Enggak, maaf. Bapak langsung ke anak pokoknya. Bapak pengen mati atau pengen hidup? Ya kaget. Kalau pengen mati, silakan. Malam juga bapak mati. Kalau pengen hidup, itu betulin, pakai got. Supaya airnya jangan perlu ke masyarakat. Kenapa bilang itu masyarakat nggak bisa minum, nggak bisa mandi? Katanya kayak kopi terabika, berarti kotor. Nah, kalau bapak pengen mati, silakan. Kalau pengen hidup sekarang lagi, telepon dia, mati ke anak buahnya, masukin pakong. Itu dia apa? Dia dipasangin di situ. Dan itu dia merasa barangkali bapak ada utang budi barangkali si bapak barangkali baik. Ya, kemarin kan yang listrik ini roboh ini nih numpah ke ini ke rumah. Wah, saya punya anak musibah, bukan musibah itu mah kerja kamu nggak becus. Otak jangan ditaruh di sini.
yang listrik ini bukan satu hari 2 hari, lebih 30 tahun. Itu kata bapak, itu lebih 30 tahun. Otak yang ditaruh di sini. Sebelum kerjain, pikir dulu yang matang, baru kerjain. Jangan asal aja. Kemarin itu 25 juta kemarin. Itu 25 juta. 50 juta kemarin tuh. Agrowisata kemarin. Itu jadi kalau sekarang mah kalau mah terus terang lagi lesu ya harganya. Bukan. Karena harga tehnya Pak ya? Iya. Karena dijual dari Kalau dulu petani. nih, kalau dulu waktu orang yang ditanya yang dikasih tahu tadi Juragan Johar, selangit harga teh. Gitu. Kalau sampai apa waktu tahun 70 sampai $5 Amerika 1 kilo. Makanya ini karena dia yang bilang mau nggak tuh kita ke Jepang, orang Jepang ke sini, kita ke Jepang, jadi bagaimana ya, pindah barangkali ya, pindah penduduk. Itu yang kerja ketawa, apalagi Pak Juragan kan bukan Juragan, apalagi Juragan kita nggak tahu kalau di daerah lain, apalagi di negara lain. Jadi nggak pada mau nggak bagus. Akhirnya nggak keambil alih sama perusahaan Jepang gitu. Enggak. Kalau sekarang mah udah di KSO kan sih ini. Tiap misalkan dia punya perusahaan bisa apa tuh, bisa nyewa di sini ke KSO ke. Hanya kan ini 30 tahun bukan pukat itunya. Apa tuh? Pak, kalau selama Bapak berproduksi di sini Pak ya, ini tuh kalau apa sih tehnya itu didistribusin kemana sih Pak? Dikirim kemana? Luar negeri. Luar negeri. Sampai Bapak terakhir Pokoknya gini, di Indonesia nggak ada teh gunung emas. Pada saat waktu itu Teh gunung emas, jangan segitu. Orang bapak sendiri gini, pengen minum teh susah. Pengen teh pabrik susah, dikenakan benar-benar teh pabrik. berarti sampai 2016 teh 16 ya terakhir Bapak ya. Itu emang tetap ke ekspor ke luar negeri ya? Negaranya. Kalau sekarang barangkali nggak tahu sih sekarang, dikenakan kan semuanya di PT PN 8 jadi teh mah, kecuali ya itu ke swasta. Iya. Oh iya. KTP 8 nih Pak ya? Iya, ini PT PN 8 bukan itu mah apa Sri Bintang kan swasta. Jadi bawa unit dari sini jadi mentahnya aja. Mentahnya lagi. Apa sih selama pendistribusian ekspor ke luar negeri itu Pak, ada nggak sih Pak kira-kira kendala gitu Pak? Administrasi apa? Kadang-kadang itu ada ininya, apa pemasarannya, ada pemasaran di Jakarta. Bagian-bagian udah ada jadi lancar Iya, ya begitu. jadi lancar. Menteri apa pemasaran. Jadi cuman ini aja. Kadang-kadang seminggu sampai 5 truk ini terkilo gitu. Luar negeri. Kan yang pun Belanda, Jerman, Prancis, terus Inggris, Itali. Ada pesen kan? Sini ya. Tapi Dan untuk teh ini Pak, kayak peralatan bibit itu emang punya daerah sini gitu apa? iya, kan kalau mau dibikin bibit ini ditinggiin dulu, udah ditinggiin kira-kira misalkan nanti kan diambil itunya, sekarang ini stek, kalau dulu mah biji, kalau sekarang mah siapin persemeannya, nanti pakai obat perangsang, masukin ke ini apa Batangnya.
ya kayak plastik tuh apa namanya bumbung dah kalau kayak gitu. Nanti tertutup tuh sekitar 2 bulan nanti ya ini apa tumbuh Semuanya ini semuanya lokal Pak ya. iya Dari mana ini gitu. kalau sekarang ini ada insinyur dah gitu Insinyurnya. ya, insinyur. Kalau dulu kan nggak ada insinyur karena dulu mah terus terang dibilangnya sekolah SPMP jadi sekolah pertanian dulu. Kalau sekarang insinyur ya kalau dulu mah SPMP nggak ada SMP jadi SPMP sekolah pertanian. Ini kalau misalnya kayak gini Pak, ada pemerintah kira-kira turun nggak Pak? Untuk di sini kayak misalnya entah pembibitan atau subsidi dari pupuknya ataupun jalanannya. Itu kan dari sana dari pusat Oh, ada pusat. dari direksi. Jadi kalau di sini mah misalkan manajer cuma mengelolanya aja dan tetap ditarget. Tentunya misalkan target sehari kan orang itu ditarget sehari kalau nggak salah sekarang mah 100 kilo sehari lebih dari 100 kilo nantinya ada premi. Kalau sekarang kalau dulu mah nggak ada istilah ditarget. Kalau orang pintar berarti uangnya nanti tidak tadi. Kalau orang misalkan standar ya gitu. Jadi ya, caranya itu diborong. Jadi tiap hari dapat berapa tiap hari timbang tiap hari terus gitu. Pak, untuk mungkin kayak PTPN itu berarti punya negara ya ini ya, punya setengah negara apa? ada Iya. campur swasta juga ya Iya. gitu. Karena kan bukan ini mah bukan BUMN, kalau ini mah PTPN. Saya dengar Pak di mungkin perkebunan teh ini terkhususnya mungkin para apa tuh pemetiknya atau mungkin pengelolanya itu ada sempat mungkin kesulitan Pak ya, karena sekarang banyak wilayah lahan-lahannya itu dipakai untuk sebagai lahan mungkin komersil Pak, kayak mungkin sebagai wisata kan banyak puncak. Iya. Kira-kira berdampak ke sih Pak? Berdampak ke ini mah ke orang kerja. Dikarenakan gini, kalau dulu mah Gunung Mas itu sekitar 1.500 karyawannya. Kalau sekarang mah barangkali yang kerja untuk tehnya barangkali sekitar 50 orang. Itu karena mungkin lahannya berkurang, pegawainya juga dikurangin gitu. Bukan dikurangi pensiun. Dan tidak ada pembaharuan. Ya. Dan itu udah pensiun mah udah pensiun. Barangkali nggak ada karyawan tetap, barangkali honorer. Kan sekarang udah apa tuh kalau di pabrik kecil sistemnya sistem kontrak. Barangkali gitu. Itu kebijakan untuk pembangunan wilayah wisata di puncak ini berarti dikorbanin aja Pak ya, perkebunan teh ini ya? Iya. Sehingga itu Padahal ini kalau orang Jakarta datang ke sini, ya itu mah misalkan permainan nomor sekian tapi dengan foto di kebun teh. Iya, dari dulu kalau kebun emas foto-foto dikenakan kan di Jakarta nggak ada lahan teh. Makanya makanya ke puncak. Kalau sekarang iya udah apa ya, bapak juga orang sini merasa mimpi, oh dikira nggak bakalan bangkrut ini teh. Jadi gitu, kurang tepat pengelolaan. terus lahannya dikurangin terus supaya Kalau dulu tuh sampai situ gunung, sampai gunung itu gunung itu dulu mah kebun teh. Oh, itu kebun teh semua Pak? Iya tuh itu bapak kerja. terus dialihfungsikan atau Itu udah nggak ada apanya, dia terbengkalai aja. Udah jadi pohon-pohon gede. Ya, jadi di apa? Kecilin deh. ciri
nggak diluasin areal. Kan ini areal kebun teh emas 700 lebih, 700 hektar sampai itu batasnya Taman Separu. Pak, kan kalau teh ini Pak ya, seperti mungkin tumbuhan yang lain Pak ya, pasti kan sangat tergantung sama mungkin cuaca, curah hujan, ketersediaan air. Kalau mungkin teh sendiri gimana sih Pak? Apakah benar-benar hal itu benar-benar pengaruh dan pengaruh Bapak gitu? Kalau teh mah sebetulnya mudah. Kenapa mudahnya? Kalau musim kemarau kan itu diobat ya, tapi diobat pakai urea. Misalkan contohnya gini, misalkan area ini udah dipetik nih, nah, paginya semprot pakai obat sama urea, jadi dingin, bawahnya dipupuk cepat itu tumbuh. Ya hasilnya puas deh. Itu sebagai pengganti air ketika kemarau ya Pak? Iya. Kalau ini mah apa, kalau teh kalau musim kemarau importnya pakai urea. Kalau musim ini musim hujan pakai JFN, jadi menghangatkan itu pupuk itu apa, urea buat sekarang kemarau. Kalau JFN lagi hujan pakai itu hangat kitanya, enggak apa tuh, nggak ada penyakitnya, gini aja aman. Oh, berarti emang teh ini lebih apa sih? Kalau masalah air tuh nggak benar-benar bergantung banget nih Pak ya? Iya, Gimana? Yang kalau cuaca berpengaruh juga Pak? cuaca pokoknya yang tadi juga. Kalau lagi panas importnya pakai urea gitu. Ya kan kalau lagi cuaca kemarau mah nggak ada pemupukan. Kalau ada hujan misalkan panas itu pemupukan, jadi kalau nggak salah setahun 3 kali itu setahun pupuk ini. Kalau sekarang nggak dipupuk itu kebunnya juga. Kalau dulu mah bisa dipilih di kebun teh bawahnya kayak gini, bawah kita buat tikar aja misalkan tidur di bawah pohon teh. Kalau sekarang jadi kalau yang sekarang bapak ini nggak seperti orang dulu. Kalau orang dulu benar-benar orang ini pada jujur, takut makan dari mana sampai mana besar sampai sini apa, takut. Kenapa dibilang takut? Kalau saya misalkan merusak lingkungan kebun teh, nanti anak cucu saya kemana? Kalau sekarang nggak dipikirkan, yang penting asal dia anaknya nanti nggak tahu. Kebanyakan kalau orang dulu jujur, kalau orang dulu nggak jujur, ini udah habis gitu aja. Jadi lain lagi seperti sekarang. Contohnya gini, kalau dulu orang mau jadi pejabat dihukum dulu. Nah, kalau sekarang udah jadi pejabat dihukum. Apa? Coba pikirkan. Ya, dulu sebelum menjadi pejabat dihukum, berberanak. Kalau sekarang udah punya jabatan tapi bisa dihukum, berarti kejujurannya nggak ada. Makanya gitu, kalau adik-adik nggak usah pintar, lebih baik benar. Kenapa dibilang patokan manusia? Patokan manusia nggak usah pintar, nanti nunjukin kepintaran. Kalau kita benar, kenapa dibilangnya contoh misalkan nanti kerja punya jabatan titipan, benar titipan, kalau harus membawa perusahaan itu harus punya karyawan, harus saling menyayangi, jangan kita
Kalau misalkan tangan udah dia menunjuk ada kesalahan dikit orang lain dapat itu tidak boleh, tapi lihat sisi belakangnya. Contohnya misalkan ini lah ya, ini dari media untuk ada kesalahan, jangan dipecat, kasih saran yang baik, kamu jangan dipecat. Saya di sini jadi amanah, nggak usah nggak usah disimpulkan kamu salah aja kamu berhenti. Itu dia sisi belakang punya keluarga. Itu dia. Solusi kayak yang jualan contoh ya benar Pak, saya minta solusi seperti ini. Kalau ibu jangan disimpulkan orang yang mau melahirkan kayak kenapa dibilang itu, barangkali datang ke sini terpaksa dalam keluarganya, barangkali uangnya pinjam dari orang lain atau jadi rentenir. Jangan dikonsai sekarang ibu misalkan, oh ini melahirkan, udah melahirkan sekian juta, buat ibu cuman mudah, tapi buat orang lain, nah ibu sisi belakang dulu, nanti Allah mah ke ibu dari mana aja rezeki buat ibu. Kata dia, oh benar ya Pak, iya ibu jangan mau, ibu jadi dokter jangan mau ada yang melahirkan langsung udah selesai sekian juta, memang mudah cari uang. Ibu mudah, tapi merasakan itu ibu pemerasan lagi tuh ya, oh iya benar sampai nangis. Enak Pak. Solusi kalian gini lagi dikasih sampai dia kaget, dia bilang saya memang orangnya sombong mati. Kamu agamanya apa? Islam. Orang Islam nggak usah sombong. Setiap kata kalau bangga sama yang punya ditanggung siapa? Kecuali contohnya ini, kita punya rumah dibakar sama orang, kita marah, tapi sama yang punya mau dibakar kayak mau apa, kita tuh minta ke dia, ya Allah ingat udah rumah kita habis, harta kita habis. Benar Pak, karena supaya itu akan bapak itu orangnya ke anak kita tidak usah pintar, tapi kamu benar kalau bapak minta bapak pintar itu kebanyakan banyak bohongnya nanti. Wah apalagi ke orang bodoh, oh gini padahal itu bohong ya, orang bodoh ngikutin aja gitu. Makanya bapak itu nggak usah pintar, tapi kita benar. Nanti kalau benar disayang sama orang, terus terang kasih tahu aja. Kalau pintar, contohnya sekarang orang benar, orang pintar yang suka
suka miskin dan Bandung. Orang pakai dasi, mobil udah putih, misalkan mobil mewah, tapi kok bisa dihukum di suka miskin? Nah, itu orang pintar kan? Nah, itu. Jadi bukan orang benar itu, barang pintar kan? Benar? Pada akhirnya pun Pak, kejujuran Pak ya Bu. Dan Makanya gitu, perlahan kalau kita dibikin benar, orang contohnya gini, kalau kita nggak benar satu kali, jangan ke orang itu, ya orang itu. Nah itu pintar ngomongnya, gitu. Tapi aku gua juga masya Allah, alhamdulillah, itu. Mana orangnya nanti Allah ditemui sama kita. Kalau pintar mah laki, kalau buat bapak orang benar mah susah. Kalau malu-malu, tapi kalau kita benar caranya, perilaku kita, bahasa kita, kan bilang sopan santun, sopannya seperti apa? Kalau kita bicara di HP, kalau sekarang di HP, orang lagi panas, jangan dipanasin lagi. Tapi contoh kita pakai air di apa? Di kira-kira besar atau mati? Mati, dan itu bukan itu. Bapak mau bilang kasih siapapun. Biasa kalau anak-anak muda, contohnya gini. Kesini di HP, itu di HP. Ngomongnya misalkan lu gua, kita juga lu gua. Coba jangan, nah, aku ini menanyain seperti apa kita itu. Jangan diladenin kan, jangan gini. Kita punya musuh satu, punya teman 1000 masih kurang. Tetapi kita mau jalan di Lubang Jarum, situ takut ketemu. Hati kita jadinya waspas. Kalau kita, kalau kuliahan kita jangan dikasih ya. terima kasih banyak Pak ya. Ini banyak informasi nasihat. Kenapa dia itu contoh sekarang, contoh Jakarta sama Jakarta udah hampir nyaman. Kalau kita jalan, contohnya misalkan RT ini sama RT belakang tawuran, itu buat apa sih anak sekolah? Aduh, kalau buat bapak mah bingung, bingung Indonesia ini mau dibawa kemana? Sebelum kita muda sebagai generasi kita Ini perbaiki katanya gini, hukum muda itu makanya itu suka ada bawaan ini dari mob berapa dari lacak sampai ada sebuah ini bapak gini ini anjing baik banget tapi kalau narkoba pasti hancur. Ya benar baik kalau orang narkoba di sini harus tapi soal ada apa sih mungkin kita boleh
izin mengidahi Pak ya untuk wawancaranya. Terima kasih atas informasi nasihat cerita Bapak, itu benar-benar kayak sangat berharga bagi kami. Dan saya pikir karena mungkin keterbatasan waktu Pak ya, karena mungkin ada hal-hal yang harus kita lakukan lagi, jadi izin Pak untuk menyudahi Ya, wawancaranya. silakan. Maaf sebelumnya namanya Pak Bapak Sadi. Bapak Sadili. Bapak Sadili. Gitu. Mungkin sekian Pak ya untuk Iya, iya. wawancaranya, dan mohon maaf mengganggu waktunya, dan terima Bapak. kasih. Kamu dari mana, Jakarta? Kita dari Tangerang, Tangerang. Ciputat. Oh, Ciputat Ciputat. Semuanya Ciputat. Oh, Kuliah di situ. mudah-mudahan berhasil. Amin. Tapi itu ingat, berhasil itu jangan dipakai kesombongan. Iya, siap Pak. Bahaya buat. Siap Pak. Ya? Iya Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, ya. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 8 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan ini akan mengampuni mata kuliah tentang desa kota, dan pada malam hari ini telah ada bersama kami Abang Adi Junaidi. Beliau merupakan petani dari wilayah kawasan daerah Bogor. Halo Bang, selamat malam. Ya, malam. Oke, mungkin langsung aja Bang. Mulai aja pertanyaan wawancaranya. Yang pertama itu pengen saya tanyakan, itu seperti apa sih Bang kondisi geografi yang Abang tinggalin ini, dan kondisi di daerah tersebut, khususnya di bagian kondisi ekonomi dan sosial masyarakatnya, itu kayak gimana Bang? Kurang lebih. Ya, baik. Terima kasih Mas Lutfi ya. Jadi secara umum letak geografis dari lokasi yang saya tinggalin ya, itu berada di letak yang daerah pegunungan gitu ya, dan termasuk daerah penyangga ya, sekitar eh, Bogor gitu ya. Jadi secara sosial masyarakat, eh, banyak masyarakat yang memang bergerak di sebagai petani, kemudian juga wisata, dan juga satu lagi itu sebagai bisnis ya, atau bergerak di perdagangan gitu ya. Jadi secara umum sosial masyarakatnya seperti itu, masih banyak masyarakat yang bergerak di petani, dan sebagian juga memang bergerak di apa ya, sebagai di industri gitu ya. Jadi secara umum apa namanya, geografis yang saya tinggalin itu uh, puncak ya, puncak dan juga pegunungan lah gitu ya, pegunungan sekitar 1000 sampai dengan 1400 mdpl gitu ya. Itu mungkin. Oke Bang, lanjut ke pertanyaan kedua ya Bang ya. Nah, kalau kita ngomongin puncak, kan puncak itu jadi apa ya? Salah satu destinasi wisata gitu Bang ya bagi daerah-daerah sekitar seperti Jabodetabek lah khususnya. Nah, karena apa ya? Karena puncak itu menjadi salah satu destinasi wisata itu tadi, ada nggak sih Bang dampaknya dari mobilitas orang-orang Jabodetabek ini yang datang ke daerah-daerah puncak terhadap pertanian-pertanian itu Bang? Ya, tentunya wisata ini punya dampak positif dan negatif ya, teman-teman ya. Dampak positifnya tentunya meningkatkan perekonomian masyarakat satu sisi, dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Termasuk juga punya efek apa ya? Efek berganda gitu ya. Jadi dengan adanya wisata itu banyak UMKM yang muncul, baik itu dari segi kerajinan, penjualan produk pertanian, tempat-tempat makan, homestay gitu ya. Homestay ya namanya, nggak hotel gitu ya. Kalau pegunungan itu kan sistemnya homestay ya, bukan hotel-hotel gitu ya. Jadi dia nginep di rumah-rumah kayak gitu. Jadi seperti itu. Ada dampak positifnya. Positifnya seperti itu ya, peningkatan tadi ya. Tentu selain itu juga mempengaruhi dari tadi ya, penjualan produk pertanian juga jadi lebih mudah gitu ya, karena biasanya kalau dari tempat wisata itu tentunya bisa dipastikan aksesibilitasnya bagus gitu. Nah, itu salah satu hal yang mungkin cukup penting ya,
aksesibilitasnya. Kalau kurang bagus, biasanya akan sedikit terhambat dalam proses distribusi atau rantai pasok dari produk pertanian itu sendiri. Nah, tapi ada dampak negatifnya nih. Nah, salah satunya adalah over pengunjung ya, over pengunjung atau kelebihan pengunjung gitu ya. Nah, jadi seperti yang kita tahu gitu ya, kalau kita melihat di berita-berita yang beredar gitu ya, sampai kemarin beberapa bulan lalu kalau nggak salah ya, sampai ada yang meninggal 1 orang gitu ya, itu akibat dari over pengunjung gitu ya, atau kelebihan pengunjung yang tidak dibatasin. Itu implikasinya ya kemacetan gitu ya, kemudian juga ke penumpukan sampah gitu ya, kemudian juga nggak jarang pada akhirnya karena secara apa namanya income ya, atau bahasanya itu pendapatan kita itu lebih menarik dari tempat wisata. Nggak jarang banyak juga tanah-tanah yang pada akhirnya dijual, dan itu yang beli itu adalah orang-orang yang bukan orang asli pribumi situ ya, tapi orang yang ada di luar situ ya. Rata-rata ini sudah cukup banyak ya. Kalau kita melihat di puncak itu rata-rata itu bukan bukan milik pribumi bukan milik pribumi lagi gitu ya, bukan milik orang situ lagi, tapi sudah milik orang non pribumi lah gitu ya. Bisa dibilang orang Jakarta lah gitu ya, dan lain sebagainya. Ini tentunya plus minus gitu ya, satu sisi positif dan satu sisi negatif gitu ya. Tinggal bagaimana seharusnya ada sedikit intervensi pemerintah untuk bisa mengkontrol ini gitu ya, mengkontrol ini sehingganya pribumi itu harus dilindungi gitu ya, harus dilindungi, dan mereka harus sejahtera di tanahnya sendiri gitu. Jadi kurang lebih seperti itu yang mungkin terjadi ya, yang ada di daerah kami gitu. Terjawab tidak ya? Atau ada yang kurang tadi? Siap Bang, siap. Udah terjawab Bang. Oke, mungkin dari saya ada pertanyaan juga nih Bang. Kan kalau kita lihat ya di daerah pegunungan khususnya Pegunungan Bogor itu curah hujannya kan cukup tinggi lah. Nah, gimana sih Bang curah hujan di daerah pegunungan itu berkontribusi gitu terhadap hasil-hasil kualitas dari perkebunan dan lain sebagainya, itu yang dihasilkan tuh bagaimana Mas? Kualitasnya. Itu aja sih. Ya, jadi memang kalau khususnya di puncak ya, atau di kawasan puncak ya, Kabupaten Bogor gitu ya, itu sebenarnya karena kita disebut kota hujan, disebut daerah hujan ya, termasuk apa ya namanya, sebenarnya secara curah hujan itu uh, termasuk yang cukup signifikan ya pengaruhnya terhadap hasil pertanian. Ini salah satu contoh gitu, salah satu contoh. Mungkin kalau dibandingkan dengan yang curah hujannya agak minim gitu ya, kayak di sekitar Gunung Slamet atau di daerah Kabupaten Bandung gitu ya, itu mereka harus membuat penampungan air gitu ya. Karena daerah pegunungan itu kan bisa dibilang sebagai daerah resapan air. Daerah resapan air. Sehingganya ketika kita bertani di daerah pegunungan itu, maka kita harus bikin kolam-kolam penampungan. Kalau enggak, dia akan loss airnya. Airnya akan loss. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kita akan membuat bedengan-bedengan agar tidak terjadi erosi. Nah, hal ini nanti akan berimplikasi atau berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap hasil-hasil yang akan didapatkan gitu ya. Jadi salah satu kunci dari tanaman itu bisa tumbuh kan dari air ya. Nah, jadi secara umum sebenarnya air ini menjadi salah satu kunci dari proses pertanian yang kita jalani gitu ya. Tidak bisa dikesampingkan gitu ya. Nah, sebelum kita bertani itu salah satu yang harus kita cari itu sumber airnya ada di mana. Sumber airnya ada di mana. Kalau nggak ada air berarti menggunakan tada hujan. Jarang tuh di pegunungan itu jarang ada yang mengebor air gitu ya. Ini nih, untuk sektor pertanian itu jarang ada sumber mata air yang sifatnya itu ngebor air gitu ya. Rata-rata kalau di pegunungan itu kita bikin penampungan, kolam penampungan. Di kolam penampungannya itu biasanya kita bisa narik selang gitu ya dari sumber mata air, kemudian dialirkan di situ. Terus nanti biasanya pakai pompa juga bisa, atau pakai sistem gravitasi ya,
atau ya ngalir gitu aja, melihat perbedaan elevasi ya, sehingga dia bisa mengalir gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi curah hujan itu berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi pertanian gitu ya. Dan juga yang nggak kalah penting sistem bertaninya. Bagaimana kita bisa memupuk dengan pupuk yang tidak merusak tanah gitu ya, dan lain sebagainya lah gitu ya, untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian itu sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bang. Oke Bang, boleh saya lanjut ya Bang? Tadi ngomong-ngomong soal pertanian, nah, apakah lahan di daerah pegunungan ini memiliki potensi sumber daya alam lain selain kebun teh? Dan bagaimana potensi tersebut dapat meningkatkan perekonomian penduduk lokal sana? Bagaimana menurut pandangan Abang? Terima kasih. Ya. Ngomongin potensi, sebenarnya banyak potensi teman-teman ya. Banyak sekali potensi yang bisa digali di daerah pegunungan itu. Dan yang perlu kita pahami, tumbuhnya perekonomian atau sejahteranya suatu daerah itu bukan karena sumber daya alamnya gitu ya. Tapi yang menjadi kunci utama itu sumber daya manusianya. Sumber alamnya banyak, kalau sumber manusianya tidak mengelola dengan baik gitu ya, atau tidak memiliki pengetahuan bagaimana cara mengelolanya, dan tidak kritis terhadap hal-hal apa yang bisa dikembangkan, itu ya tentu mungkin tidak ada alternatif lain, akan tetap menggunakan pola yang sama. Contohnya kalau di pegunungan itu ya, misalkan daya tarik wisatanya tinggi, ya udah bagaimana bisa menarik wisata sebanyak-banyaknya. Akhirnya terjadi penumpukan sampah, akhirnya terjadi kelebihan pengunjung, terjadi kemacetan dan lain sebagainya. Banyak, pada akhirnya implikasinya cukup banyak. Nah, jadi kalau kita bisa melihat secara objektif gitu ya, terkait potensi yang ada di pegunungan, selain kalau kita biasanya kalau bukan orang pegunungan atau orang dataran tinggi gitu ya, ya yang sering dikenal hanya teh gitu ya, hanya kebun teh gitu ya. Padahal begitu banyak potensi yang bisa dikembangkan di daerah dataran tinggi gitu ya. Ini saya bilang bukan pegunungannya ya, tapi dataran tinggi gitu, dataran tinggi. Dataran tinggi itu termasuk pegunungan lah gitu ya. Jadi salah satunya itu yang bisa dikembangkan tentunya wisata eduwisata atau ekowisata. Ekowisata itu beda dengan wisata alam ya. Kalau wisata alam itu ya kita wisata alam aja tanpa ada edukasi dan lain sebagainya. Tapi kalau ekowisata, pengembangan ekowisata itu adalah wisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, sosial masyarakatnya dan lain sebagainya. Jadi orang masuk itu apa namanya mengembangkan ikut bertanggung jawab dan ikut budaya sekitar, bukan membawa budaya lain. Itu yang pertama, ekowisata. Yang kedua, kita bisa membuka eduwisata dengan banyaknya selain kebun teh gitu ya. Kemudian kita bisa belajar tentang pertanian organik gitu ya. Kalau di dataran tinggi itu termasuk yang masih alami gitu ya. Walaupun udah banyak yang pakai pestisida dan lain sebagainya, tapi rata-rata tanahnya itu masih tanah bagus lah gitu. Tanahnya masih tanah. Saya waktu itu pernah dengar Terra Petra ya, tanah yang warna hitam gitu ya, yang subur dan lain sebagainya lah gitu ya. Masih unsur haranya masih kaya gitu ya, sehingganya ditanamin apa aja tumbuh gitu ya, gitu. Ada untuk hortikultura gitu ya. Kemudian juga ada kopi. Biasanya kalau dataran tinggi itu adalah kopi arabica, kopi arabica. Kemudian ada juga yang sifatnya non horti ya, ataupun stroberi juga ya. Stroberi itu termasuk tanaman-tanaman yang ada di dataran tinggi gitu. Kemudian juga ada juga biasanya kalau di pegunungan itu kita bikin agroforestry, kawasan agroforestry. Karena daerah dataran tinggi itu sebagai tada hujan gitu ya. Jadi wajib tuh dataran tinggi itu menanam tanaman-tanaman kayu. Tanaman-tanaman kayu ini kan nggak sempet ya. Maksudnya bukan sesuatu yang dipanen dengan cepat. Atau bahkan nggak boleh ditebang gitu. Untuk beberapa case gitu ya. Karena misalnya ini ada peraturan lain lagi. Gitu. Ada yang boleh apa namanya, saya lupa ya bahasanya itu. Apa namanya, kawasan ada yang kawasan lindung dan kawasan untuk apa gitu, usaha masyarakat gitu ya, perhutani gitu ya atau apa gitu ya, saya lupa namanya.
gitu. Itu bisa dikembangkan menjadi agroforestry gitu ya. Agroforestry itu pertanian berbasis kehutanan. Jadi di sela-sela tanaman-tanaman hutan itu kita tanami tanaman tumpang sari gitu ya, seperti cabai, seperti tomat gitu ya, seperti kentang dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sekali gitu ya potensi yang bisa dikembangkan gitu ya. Kemudian apa namanya bisa mengembangkan lebah trigona karena di sana banyak banyak nektar gitu ya, banyak sumber pangan dari trigona itu atau lebah kelenteng ya kalau nggak salah. Trigona ya, lebah trigona itu beda dengan lebah madu biasanya gitu, itu lebih kecil dan tidak menyengat gitu ya. Itu budidaya itu pun menjadi salah satu pilihan pilihan yang cukup menarik gitu ya. Dan ketika membuka wisata sebisa mungkin pengembangan wisatanya itu harus yang berkelanjutan. Salah satunya tidak merubah topografi, tidak membuat bangunan-bangunan permanen gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu potensi-potensi yang masih bisa dikembangkan ya. Potensi yang bisa dikembangkan selain kebun teh gitu ya. Sebenarnya banyak banget yang bisa dieksplor ya kalau memang apa namanya yang bisa dipelajari dan didata kemudian di breakdown ataupun diturunkan menjadi potensi-potensi pengembangan daerah gitu ya, untuk daerah tersebut ya, agar yang terkenal itu bukan cuma teh ya, seharusnya bisa terkenal juga tuh apa namanya kentangnya atau apalah gitu kan. Jangan-jangan kentang yang kita makan di apa namanya di coffee apa kafe-kafe itu walaupun labelnya dari Singapura ya, emang Singapura punya lahan. Kan nggak punya lahan ya. Nah itu sumbernya dari Indonesia juga gitu ya, utamanya daerah-daerah dataran tinggi seperti Dieng gitu ya. Dan lain sebagainya lah gitu ya. Kayak gitu mas. Jadi cukup banyak ya yang bisa dikembangkan ya. Tergantung daerahnya. Nah, itu bisa dipetakan lah potensi-potensi itu selain tadi ya teh. Wah, oke. Sebelumnya Bang, untuk abangnya sendiri, ini fokus dalam pengelolaan lahannya itu fokusnya ke tanaman apa ya Bang? Dan juga di daerah abang sendiri, itu udah menerima bantuan belum dari kebijakan pemerintah terkait subsidi pupuk? Dan itu dampaknya di daerah abang itu seperti apa? Ya, eh kalau saya sendiri concernnya di horti ya, hortikultura ya. Tanaman-tanaman hortikultura seperti kol, kentang gitu ya, dan wortel dan lain sebagainya lah gitu. Tanaman-tanaman horti, kemudian sejauh ini sebenarnya kalau kebijakan pemerintah itu ya, utamanya berkaitan dengan pupuk, itu menyasar kelompok-kelompok ya. Jadi kalau yang sifatnya CV, Persero atau apa, itu jarang tuh mendapat mendapat bantuan itu ya. Itu biasanya kelompok tani yang mendapatkan. Itu kalau bantuan-bantuan seperti pupuk itu eh, mengarahnya ke kelompok tani. Kalau dia perseorangan itu nggak bisa dapat ya. Kebijakan seperti itu. Sebenarnya sejauh ini banyak banget kebijakan sebenarnya bagus ya. Bagus yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Tapi dalam aplikasinya ini banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lah gitu. Nah, termasuk kita ini kalau di kita gitu ya, banyak yang apa ya, mungkin termasuk yang agak kesulitan untuk mencari pupuk itu. Termasuk utamanya pupuk-pupuk ini ya, pupuk itu cukup sulit untuk bisa kita akses gitu ya. Kadang beli pupuk itu harus pakai KTP gitu ya. Udah ngasih KTP tapi juga nggak dapet gitu ya. Ya cukup banyak lah apa ya, seakan-akan itu ingin dimonopoli gitu ya bahasanya. Banyak banget, cukup banyak kesulitan gitu lah untuk ini ya, untuk mencari pupuk gitu ya. Sehingganya salah satu alternatif kita kalau di pegunungan itu karena apa ya namanya, tanaman horti itu tidak seperti tanaman-tanaman musiman ya, atau tanaman yang sebenarnya eh, bisa optimal juga dengan menggunakan pupuk kandang gitu ya. Jadi karena di pegunungan ini juga apa daerah dataran tinggi juga banyak yang berternak sapi gitu ya, berternak domba, kambing gitu ya. Sehingganya kita bekerja sama dengan mereka untuk bisa mensuplai pupuk-pupuk itu. Nah, jadi tidak terlalu bergantung ya dengan kebijakan pemerintah lah gitu. Walaupun kami
merasa sedikit terdampak gitu ya dengan adanya kebijakan tersebut gitu ya. Apa ya, kesulitan-kesulitan untuk mengakses pupuk gitu ya. Udah sulit mengakses, terkadang juga tidak tersedia di apa ya, di tokonya gitu. Jadi kita di lapang itu perlu memutar otak juga ya untuk bisa menekan biaya operasional. Udah sulit mencari pupuknya, birokrasinya sulit, harganya mahal lagi. Jadi cukup kompleks ya masalah pupuk ini ya. Jadi kita di lapang ya sebisa mungkin menekan biaya operasional gitu ya dengan apa ya, mix ya. Jadi pupuk kandang pakai, pupuk kimia juga pakai gitu ya. Tapi kebanyakan menggunakan pupuk kandang gitu ya. Pupuk kimia ini kita gunakan untuk mungkin untuk tanaman-tanaman yang memang butuh nutrisi lebih seperti kentang ya. Itu butuh suplai nutrisi lebih tuh untuk bisa mendongkrak buahnya gitu ya. Buahnya gitu ya. Eh, Kurang lebih seperti itu. Termasuk juga apa ya, penggunaan pestisida dan lain sebagainya. Itu sebisa mungkin kita coba kontrol ya, tidak berlebihan gitu ya. Uh, Kurang lebih seperti itulah kebijakannya ya. Sejauh ini bagus sih kebijakan untuk mensupport petani ya. Tapi satu sisi praktek teknisnya yang sedikit bermasalah gitu ya, sehingganya kita yang di lapang ini merasa kenapa kebijakan pemerintah ini tidak pro terhadap kita sebagai seorang petani gitu ya. Yang kalau nggak ada kita itu masyarakat nggak bisa makan gitu ya. Nah ini kita agak sedikit menyayangkan lah hal-hal seperti ini. Seharusnya kita sebagai petani bisa bisa mendapatkan manfaat lebih gitu ya dari kebijakan pemerintah yang bisa mendukung kesejahteraan masyarakatnya gitu ya. Karena bagi kita petani-petani konvensional itu banyak juga yang apa ya, yang pada akhirnya harus menjual lahannya gitu ya. Karena biaya operasional tidak menutup terhadap eh, apa ya, terhadap kegiatan pertanian yang kita lakukan gitu ya. Biaya biaya yang harus dikeluarkan itu lebih besar daripada biaya yang apa ya, hasil yang kita terima gitu ya. Belum lagi capeknya gitu ya dan lain sebagainya itu ya, makanya nggak heran banyak yang pada akhirnya tidak mau ya terjun ke pertanian gitu ya. Karena tadi hasilnya tidak cepat gitu ya, resikonya besar, dan juga perlu banyak kesabaran lah gitu ya. Kadang gagal panen dan lain sebagainya. Cukup menarik ya, cukup kompleks ya tantangan-tantangan yang ada di dunia pertanian gitu. Kayak gitu, Mas. Oke, terima kasih Bang. Oke Bang, selanjutnya tadi kan sempat nyinggung nih Bang terkait dengan biaya operasional yang mahal yang bahkan mungkin terkadang tidak menutupi dari apa ya, income yang didapatkan oleh petani gitu Bang ya. Nah, eh, terus kalau kita berbicara tentang lahannya gitu Bang ya, secara khusus Bang, pemerintah Kabupaten Bogor ini kan sudah apa namanya, menerbitkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 Bang terkait dengan perlindungan lahan gitu Bang ya. Nah, sejauh ini peraturan daerah itu berdampak nggak sih Bang terhadap apa ya, terhadap lahan pertanian yang lebih lebih apa ya, lebih terlindungi dari alih fungsi lahan yang eh, apa namanya, alih fungsi lahan yang non sektor pertanian itu Bang. Ya, terkait peraturan tersebut sebenarnya yang sempat tadi saya singgung ya, peraturan itu dari pemerintah itu sudah cukup bagus. Banyak yang sebenarnya pro terhadap kesejahteraan petani gitu ya, kesejahteraan dan keadilan untuk petani ya. Tapi nggak jarang gitu ya, nggak jarang tataran teknisnya ini dalam pelaksanaannya. Dalam realitanya itu masih banyak alih fungsi lahan yang terjadi ya. Alih fungsi alih fungsi lahan yang terjadi di apa namanya, di di daerah kami itu masih terjadi gitu ya. Walaupun itu sudah masuk ke apa ya namanya, LP2D kalau nggak salah, lahan pertanian berkelanjutan atau apa gitu ya, lahan-lahan produktif lah gitu ya, yang tidak boleh dikonversi menjadi bangunan ataupun tempat dan lain sebagainya. eh, Masuk ke kawasan apa sih namanya itu, Eh, apa ya, saya lupa kawasannya, saya sempat pernah mendengar. Nah, jadi sebenarnya sejauh ini kami pribadi belum terlalu
bisa merasakan apa terkait hal tersebut gitu ya. Nggak jarang apa ya, mungkin sosialisasi yang masih kurang gitu ya. Ataupun apa ya, dan lain sebagainya lah, ataupun banyak oknum yang ada di lapang gitu ya. Pada akhirnya kebijakan ini tidak bisa diimplementasikan dengan baik, ditambah lagi mungkin berbagai macam apa ya, intinya tataran teknis, tataran kebijakan sampai ke tataran implementasi di teknis itu cukup banyak lah. Jadi salah satu yang mungkin harus diperhatikan pemerintah itu terkait monitoringnya ya. Terkait monitoringnya harus, monitoringnya itu bukan dari pejabat ataupun pelaksana teknis, tapi juga harus terjun ke masyarakat sebagai surveinya. Apakah benar gitu ya, sudah sudah ini terdata dengan baik, apakah benar tidak ada alih fungsi lahan gitu ya, dan lain sebagainya lah gitu. Tapi sejauh ini kami belum belum terlalu terpengaruh ya, mungkin karena masih aman karena lahan pribadi juga gitu ya, dan lain sebagainya. Dan kami masih bisa merasakan manfaat dari kegiatan pertanian ini, masih masih ada untungnya lah gitu ya. Tapi nggak tahu ya kalau untuk petani-petani yang mungkin secara praktek bertaninya masih kurang tepat, sehingganya kos yang harus dikeluarkan lebih mahal, kemudian juga belum tahu harus menjual kemana. Terkadang dia juga untuk menanam itu harus pinjem modal dulu gitu kan. Terkadang pinjem modalnya itu ke tengkulak, ketika ketika panen gitu ya, tengkulaknya yang beli. Dan ketika itu ditekan untuk harganya tidak mahal-mahal dan lain sebagainya lah gitu. Cukup banyak hal-hal teknis ya yang pada akhirnya membuat apa ya, biaya operasionalnya terlalu berlebih gitu ya, dan tidak menutupin hasil, apakah hasil jualnya tidak menutup biaya operasional yang dikeluarkan lah dalam proses bertaninya, sehingga dia harus menjual lahannya gitu. Itu banyak, cukup banyak, sangat banyak terjadi lah gitu. Kalau teman-teman jalan-jalan ke puncak tuh banyak tuh tanah dijual, tanah dijual, tanah dijual gitu. Nah, itu tanah-tanah yang produktif, tanah yang produktif eh, ada di sekitar, cukup banyak loh daerah puncak itu yang dituliskan seperti itu ya. Yang tadinya tanaman bunga, yang di puncak itu ada sawah ya. Di puncak itu juga ada sawah juga gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi itu udah dipatokin untuk dijual gitu ya, dijual cepat dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada dua sisi, sisi internal dari petaninya sendiri dan juga sisi eksternal dari kebijakan-kebijakan ataupun ekosistem yang ada di daerah tersebut gitu. Seperti itu. Baik Bang, terima kasih Bang. Nah, ya Bang nih, untuk pertanyaan yang terakhir, saya mau bertanya mengenai pajak dari kegiatan usaha perkebunan ini. Kan untuk menjaga dan mendukung lingkungan di daerah perkebunan Bogor, apakah kegiatan usaha perkebunan ini dikenakan pajak oleh Perda setempat atau malah dia diberi insentif pajak dari pemerintah setempat? Itu aja sih. Kalau dari segi pajak sendiri sebenarnya kan kalau kalau kami bentuknya CV ya, CV PT, dan sifatnya persero. Jadi sebenarnya sudah masuk ke pajak ini ya, pajak pribadi ya, yang sudah include gitu. Jadi cara pertanian itu sudah tidak ada kos-kos lagi gitu ya, dan lain sebagainya. Dari Pemda juga, karena skalanya belum terlalu besar teman ya. Kalau sudah besar itu pajak perusahaan dan lain sebagainya itu beda cerita lagi ya. Itu biasanya ada retribusi yang harus dibayarkan juga gitu ya terhadap lahan dan lain sebagainya. Dan sejauh ini kami belum apa ya, terdampak lagi gitu ya, karena lebih masuknya ke persero gitu ya. Dan itu yang mungkin yang langsung dihitung dari keuntungan besi dan lain sebagainya lah gitu ya. Eh, jadi kurang lebih seperti itulah untuk pajaknya sendiri gitu. Eh, Masih persero ya. Gitu. Oke, baik Bang. Sebelumnya makasih udah nyempetin waktunya malam ini. Kalau boleh saya rangkum, Abang itu petaninya itu bagian petani hortikultural, khususnya tadi di hasil-hasil lahan seperti kubis, habis itu ada kentang, terus sedikit juga mengaitkan tentang teh juga ya Bang. Dan itu di daerah puncak pun juga enggak hanya sebagai sebuah ladang pertanian,
itu juga bisa diolah lahan menjadi sebuah lokasi wisata ataupun lahan-lahan pembangunan. Dan mirisnya itu lahan-lahan produktif yang seharusnya memang nggak boleh didirikan untuk tempat-tempat kayak industri, malah didirikan sebagai tempat industri. Mungkin seperti itu ya, Bang? Oke, mungkin itu aja dari kami. Sebelumnya terima kasih kepada Abang Adi Junaidi. Kami dari kelompok 8 untuk mata kuliah Desa Kota UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya Muhammad Lutfi Jabar dengan NIM akhir 037. Lalu rekan-rekan saya ada Dimas Andriansyah NIM akhir 020. Lalu ada Adnan Aji Saputra NIM akhir 022. Fala Ilham Hadafi NIM akhir 030 dan terakhir ada Ahdan Rifki At-Tarmizi NIM akhir 049. Mungkin itu aja kurang lebihnya dari kami untuk tugas mata kuliah Desa Kota yang diampu oleh Ibu Farhadita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami sudah mengobservasi salah satu desa, yaitu Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Kondisi geografis tempat kami mengobservasi yaitu dataran tinggi dan banyak ditanami perkebunan, salah satunya perkebunan teh. Jalan desa yang sudah kami observasi sudah dicor sehingga aksesibilitas mobilisasi masyarakat mudah. Akses pendidikan SD, SMP maupun SMA sudah tersedia sehingga sebagian besar masyarakat dapat bersekolah hingga SMA. Masyarakat merupakan masyarakat lokal Bogor maupun perantau dari Banten. Kami mewawancarai salah satu petani teh di desa tersebut, yaitu pemetik teh milik perusahaan PTPN 8. Menurut beliau, tahun 70 hingga 90-an, perkebunan teh milik PTPN karyawannya cukup sejahtera karena dikelola oleh asing yang manajemennya cukup efektif. Akan tetapi, pada tahun 2000-an, para pemetik teh kesejahteraannya menurun disebabkan pengelolaan manajemen yang kurang efektif tersebut. Pada masa jayanya, PTPN mampu mengekspor teh ke luar negeri dan mendapatkan banyak bahan produksi dari daerah lokal maupun sekitarnya. Namun, karena alih fungsi lahan teh menjadi perumahan maupun villa hingga tempat wisata, membuat produksi teh berkurang sehingga pendapatan dari perusahaan tersebut pun berkurang. Selanjutnya, kelompok kami mewawancarai salah satu petani di daerah dataran tinggi, yaitu Bang Adi Junadi, melalui Zoom. Narasumber kami yang berikutnya, yaitu Bang Adi Junadi, mengatakan hal yang sama dengan narasumber kami sebelumnya. Mengatakan bahwa alih fungsi lahan yang semakin masif membuat lahan pertanian semakin berkurang, membuat produksi teh semakin menurun. Selanjutnya, hal ini juga disebabkan karena biaya operasional pertanian yang semakin membesar, sehingga membuat para petani teh yang ada di daerah dataran tinggi menjual lahannya atau mengalihfungsikan lahannya kepada para tuan tanah menjadi perumahan, villa maupun tempat wisata. Nah, hal ini pun disebabkan dengan masalah yang lain. Walaupun alihfungsi lahan sudah dilarang melalui Perda tahun 2019 oleh pemerintahan Jawa Barat, namun secara teknis pengaplikasian peraturan ini masih banyak yang bandel sehingga masih banyak yang menjual lahan pertaniannya menjadi lahan perumahan, yaitu mengalihfungsikan lahan mereka. Hal ini pun disebabkan karena biaya operasional yang semakin membesar. Biaya operasional yang semakin membesar membuat para petani tidak mampu lagi mengoperasionalkan pertanian mereka, sehingga mau tidak mau mereka menjual lahan pertanian mereka kepada para tuan tanah. Nah, biaya operasional yang membesar ini juga memiliki suatu penyebab atau disebabkan oleh biaya pupuk yang semakin mahal, pupuk yang dimonopoli oleh beberapa kelompok, sehingga sulitnya mendapatkan pupuk untuk pertanian membuat para petani tidak mendapatkan pupuk, sehingga biaya operasional semakin membesar. Namun, menurut Bang Adi Junadi, hal ini dapat diakali dengan pupuk tanaman. Padahal pemerintah melalui peraturan sudah memberikan peraturan bahwa pupuk akan disubsidi oleh pemerintah, namun pada kenyataannya dikuasai hanya oleh sebagian besar masyarakat atau para tengkulak yang menguasai pupuk-pupuk tersebut. Nah, menurut Bang Adi Junadi ini juga bahwa
Dataran tinggi pendapatannya tidak hanya dari perkebunan, namun bisa juga dari ekowisata, eduwisata, yang dimana masyarakat dari luar daerah melakukan wisata di daerah tersebut, belajar hingga budaya mereka, yaitu budaya tentang masyarakat tersebut maupun belajar tentang bagaimana mengelola pertanian. Menjelaskan dari kebijakan. Ada beberapa kebijakan, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan sosial. Nah, kebijakan moneter itu yang pertama yang saya berikan solusi atas survei ataupun wawancara petani teh. Yang pertama itu ada stabilisasi harga pupuk. Jadi kebijakan ini tuh kan fokusnya pada menjaga harga pupuk gitu, tetap terjangkau bagi para petani. Kan banyak juga kasus distribusi pupuknya itu hanya bisa didominasi oleh beberapa pihak saja, yang dapat menyebabkan harganya itu tidak stabil ataupun lebih mahal gitu dari seharusnya. Nah, dengan peningkatan pengawasan ini kan pemerintah dan otoritas moneter itu dapat mengurangi praktik monopoli dalam distribusi pupuknya. Gitu. Kemudian juga menciptakan transparansi harga juga, dan juga memastikan harganya tetap stabil ataupun dan adil gitu. Nah, ini kan bisa berkolaborasi juga gitu dengan pemerintah setempat untuk agar kebijakannya ini tepat sasaran gitu dan sesuai dengan kebutuhan para petaninya juga. Nah, yang kemudian ada kredit subsidi berbunga rendah. Nah, tingginya biaya operasional di dataran tinggi itu kan seringkali menjadi tantangan gitu bagi para petani. Nah, dengan adanya kredit subsidi berbunga rendah ini, petani itu kan bisa memperoleh modal tanpa harus terbebani gitu. Nah, dengan dari bunga yang tinggi, kredit ini kan juga bisa bertujuannya itu kan untuk membantu mereka gitu, untuk mempertahankan lahan ataupun meningkatkan produktivitasnya juga. Nah, serta juga menjaga keberlanjutan usaha tani mereka juga. Nah, dari itu kan Bank Indonesia ataupun bank-bank lain atau bank nasional ya bisa bekerja sama gitu dalam mengelola rancangan ataupun skema ini gitu, dengan mengutamakan atau memprioritaskan kemudian kemudahan juga gitu, kemudahan akses bagi petani kecil. Yang kemudian kan lalu ada kebijakan fiskal. Yang pertama itu insentif pajak. Nah, tax holiday ataupun tax allowance itu kan membantu sektor perkebunan dengan mengurangi beban pajak. Ini kan bisa saja untuk pelaku usaha bisa mengalokasikan dananya gitu lebih pada pengembangan infrastruktur, teknologi ataupun kapasitas produksinya. Nah, hasilnya kan bisa meningkatkan produktivitas dan juga daya saing pasarnya, dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah tempatnya juga. Nah, bagi pemerintah, kebijakan ini tuh kan mendukung stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang gitu, melalui tidak terasa gitu, atau efek spillover. Jadi pertumbuhannya itu nggak langsung dapat berefek, efeknya itu jangka panjang, tidak terasa. Seperti contohnya itu kan efek penciptaan lapangan kerja dan juga penghasilan masyarakat lokal dari manapun juga. Nah, yang kemudian dari kebijakan fiskal ini yang kedua ada subsidi alat pertanian modern untuk lereng gitu. Jadi pertanian di dataran tinggi itu kan memiliki tantangan sendiri gitu ya, karena kondisi geografisnya yang unik lah. Nah, dari itu kan subsidi alat khusus seperti traktor mini gitu untuk lahan yang unik atau lahan yang miring gitu, ataupun sprayer drone gitu, drone. Jadi tuh alatnya tuh kayak drone, dia menyirami membawa air untuk menyirami
lahan gitu. Maksudnya tuh memberantas gulma. Dari itu kan sangat berguna gitu bagi para petani dari wilayah atau kemiringan akomodasi karakteristik lahan tersebut. Nah, dengan subsidi ya misalnya tuh 70% dari harga alat lah. Dari itu kan pemerintah berkolaborasi kan, ada kolaborasi untuk membantu para petani untuk menurunkan biaya operasionalnya gitu dan meningkatkan efisiensi juga lah. Kemudian dari itu kan kebijakan ini kan juga diharapkan gitu bisa mendorong lebih banyak petani untuk investasi dalam teknologi pertanian modern gitu. Nah, yang terakhir ada kebijakan sosial. Nah, kebijakan sosialnya itu ada program tabungan dan dana pensiun bagi petani. Yang pertama, yang kedua itu penguatan infrastruktur pertanian. Yang pertama itu program tabungan dan dana pensiun petani. Jadi kebijakan ini tuh memberikan jaminan sosial dan finansial gitu kepada petani, terutama saat memasuki usia mereka pensiun atau tidak lagi mereka itu produktif. Tabungan dan dana pensiun ini kan bisa membantu mereka gitu mengelola keuangan untuk masa depan dan juga memberikan dukungan gitu saat mereka mengalami situasi darurat juga. Nah, pendanaan awalnya itu bisa berasal dari mungkin pemerintah tuh APBD. Kemudian diikuti dengan kontribusi dari lembaga-lembaga keuangan juga dan perusahaan teh ya melalui mitra ataupun kerjasama gitu. Kemudian selain itu program ini kan bisa diharapkan gitu. Program tabungan dan dana pensiun ini kan bisa diharapkan dapat mengembangkan budaya menabung gitu dan perencanaan finansial ataupun keuangan di kalangan petani gitu. Nah, kemudian yang kedua, penguatan infrastruktur pertanian. Jadi infrastruktur yang baik itu kan seperti jalan yang memadai, akses ke pasar, itu kan sangat penting ya bagi sektor pertanian. Infrastruktur yang lebih baik kan membantu menurunkan biaya transportasinya itu mempercepat distribusi produk mereka gitu dan juga meningkatkan kualitas serta harga jual produk gitu. Selain itu kan dengan adanya infrastruktur yang baik, ketahanan pangan juga dapat ditingkatkan gitu. Itu kan juga memberikan manfaat jangka panjang ya bagi petani dan konsumen juga. Nah, jadi kebijakan ini tuh kontribusinya mendukung pada pengembangan ekonomi secara lebih luas dengan meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar juga. Nah, jadi dari ketiga kebijakan itu bisa menciptakan lingkungan yang kondusif atau mendukung gitu bagi sektor pertanian dan perkebunan di dataran tinggi. Dan juga bisa mengurangi beban ekonomi para petani juga dan juga mendukung keberlanjutan dan produktivitas secara berkelanjutan juga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan atas kebijakan-kebijakan dari masalah-masalah petani. Terima kasih. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan secara menyeluruh, kebijakan moneter, fiskal, dan sosial harus digunakan secara sinergis. Kebijakan moneter seperti stabilisasi harga pupuk dan pemberian kredit subsidi khusus dapat mengatasi monopoli distribusi pupuk dan tingginya biaya operasional di daerah pertanian dataran tinggi. Meningkatkan eksibilitas dan daya saing sektor pertanian. Insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowance bagi usaha perkebunan di Kabupaten Bogor dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, memungkinkan perusahaan mengalokasikan modal lebih besar untuk pengembangan infrastruktur, teknologi, dan praktik berkelanjutan.
subsidi alat pertanian modern yang dirancang khusus untuk kondisi lereng juga menunjukkan pendekatan adaptif terhadap tantangan geografis, memungkinkan petani di lahan berlereng tetap mengoptimalkan produktivitas mereka melalui dukungan teknologi yang sesuai. Dari perspektif kebijakan sosial, program tabungan dan dana pensiun bagi petani teh mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan jangka panjang petani, serta penguatan infrastruktur pertanian yang menunjukkan kesadaran pemerintah tentang pentingnya rantai pasokan yang efisien dalam memperkuat ketahanan pangan secara nasional. Agar kebijakan-kebijakan ini berhasil, transparansi, pengawasan yang ketat, serta evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan dapat berjalan efektif di lapangan. Nah, keberhasilan kebijakan ini juga akan sangat bergantung pada upaya pemerintah dalam mengurangi kendala birokrasi dan korupsi yang dapat menghambat distribusi subsidi, insentif pajak, atau dukungan kredit. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, kebijakan ini berpotensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi sektor pertanian di Indonesia. Adapun saran dari kelompok kami, yang pertama, pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku monopoli dan sebaiknya memberikan bantuan subsidi pupuk langsung kepada para petani tanpa melalui kelompok usaha tani untuk mencegah penumpukan pupuk yang hanya menguntungkan segelintir orang saja. Yang kedua, memberikan insentif kepada petani teh agar mereka tidak terbebani oleh biaya operasional sehingga alih fungsi lahan pertanian dapat dihindari oleh pemerintah. Yang terakhir, yang ketiga, mempermudah proses perizinan dan memfasilitasi pengembangan kawasan eduwisata dan ekowisata sehingga lahan pertanian dapat memperoleh sumber pendapatan tambahan dari sektor pariwisata, bukan hanya dari hasil pertanian untuk mengurangi beban para petani saja. Oke, mungkin sekian dari saya. Mungkin saya ingin membuat kesimpulan dari apa yang telah kita wawancarai. Pertama, untuk dari segi ekonomi, masyarakat setempat sudah bekerja dari tahun 70-an dengan berbagai macam manajemen dari mungkin orang luar hingga orang lokal gitu. Dan untuk kesejahteraan pada awalnya pun masyarakat cukup sangat sejahtera gitu loh, hingga mungkin ada mismanagement orang-orang yang mungkin tidak punya pengalaman lapangan terhadap perkebunan teh pun akhirnya membuat efektivitas dari perkebunan tersebut menurun yang berdampak pada para pekerjanya. Belum lagi mungkin permasalahan dari bagaimana datangnya orang-orang yang mengambil lahan untuk tujuan pembangunan komersial seperti mungkin wisata, tempat makan dan lainnya, karena emang ini daerah puncak begitu. Baik, sekianlah kegiatan wawancara yang dilakukan oleh kelompok 8 di rumah Bapak Sadili di daerah Gunung Mas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.